Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga saya ucapkan selamat untuk berhari Minggu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang Ustadz Nandar yang memfitnah Pak Muhammad Kece. Di mana teman-teman dalam sebuah videonya dia katakan bahwa Pak Muhammad Kece itu dibayar 530 juta untuk menghina Nabi Muhammad ya. Gitu. Jadi sehingga Muhammad Kece ini ya buta dan melakukan hal-hal di luar dugaan dan juga di luar hukum ya, nilai hukum. Dan Muhammad Kece ini ya memberanikan diri untuk menghina Nabi Muhammad katanya, tapi minta maaf ya, saya nggak bilang nabi ya. Terus terang ya, saya tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Kenapa? Karena Alkitab dan ajaran kami sebagai Kristen tidak mengakui adanya nabi di luar daripada Yohanes Pembaptis ya, karena nabi kami itu terbatas di situ, baru kemudian Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyempurnakan segala sesuatunya dan untuk menebus manusia dalam hukuman dosa mereka, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus maka dia akan selamat, yang tidak percaya akan binasa. Jadi tidak ada nabi lain, tidak ada lagi itu nubuatan tentang nabi yang kedatang, apalagi di luar daripada Bani Israel. Sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Jadi saya tidak mengakui nabinya si Nandar ini ya, yaitu Muhammad. Sama sekali saya tidak mengakuinya. Dan tentu orang-orang Kristen tidak akan mengakui hal ini. Nah jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, mari kita bedah apa yang disampaikannya. Dan juga kita nantinya akan menampar mulutnya sendiri. Kita akan tutup mulutnya sendiri dengan fitnahan, dengan tuduhan, dan juga menghina Tuhan Yesus Kristus. Kalau Muhammad Kece hanya bahasa Nabi Muhammad, dan itu pun ada dalilnya. Bahwasanya kan Nabi Muhammad ini, kata Muhammad Kece, kan dekat dengan jin ya, kata Muhammad Kece, sehingga dia dikatakan bahwasanya dia menistakan agama. Nah teman-teman sekalian, ada ayatnya ya, salah seorang ustadz sudah juga menyampaikan hal itu, ada ayatnya ya. Jadi menurut saya ini bukan sebuah penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Kece dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Ustadz Nandar. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar terlalu jauh, mari kita langsung saja untuk melihat video Ustadz Nandar yang sedang menuduh dan memfitnah. Salah satu juga video yang dia ambil itu media atau YouTuber daripada Kadrun, dari Muslim teman-teman sekalian ya. Jadi mereka membuat sebuah isu yang memang ya bombastis teman-teman sekalian, sehingga orang itu wow, ternyata Muhammad Kece ini dibayar gitu ya, karena dalam kekristenan tidak ada seperti itu. Mending uang itu digunakan untuk membangun gereja, membangun orang-orang miskin, yang membantu orang-orang di luar sana, daripada harus bayar orang untuk melakukan sebuah kejahatan ya. Oke teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita jelas secara bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita saksikan berikut ini. Semuanya bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Wow, 530 juta saudara-saudari yang terkasih. Orang saya lihat duit 30 juta aja belum pernah. Ini dibayar 530 juta. Wow, kayak apa duit 530 juta saudara? Saya ada bengak lah aku mas ya. Bayangkan saudara, dia dibayar 530 juta. Makanya dia cuap-cuap, makanya dia berani ngomong ini, ngomong itu. Ternyata seperti video yang sudah kita lihat saudaraku, dulu beliau hidup ya di, mohon maaf ya, di kontrakan, kemudian kebanjiran, datanglah ya duit yang ratusan juta itu. Akhirnya gelap mata saudaraku, melakukan sesuatu di luar norma hukum, di luar norma sosial. Kita lanjutkan. Wow. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Wow, ratusan juta saudara-saudara. Kita lihat dari awal ya saudara. Akhirnya terbongkar semuanya. Terbongkar.
bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Duitnya koyo opo res, akeh mono res. Ya Allah. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Duit. Tuh. Dia murtad gara-gara duit, ya. Ya, habis gitu saudaraku, kemudian tadinya dia tuh normal ya. Setelah dia murtad karena dapat duit ratusan juta itu, kecelakaan. Akhirnya kakinya harus pakai fan. Fan itu kayak besi gitu ya, di tulang itu loh ya, biar lurus. Makanya berjalannya agak tidak normal, saudara. Ternyata dibayar saudara-saudari yang terkasih. Aku dibayar opo yo, durung ono sing kayak aku 100 juta juga ada. Dan memang kami itu bergerak tidak ada yang membayar, tidak ada yang mendanai, murni karena girah Islam. Ini berani menghujat 500 juta coy, kayak apa duit 500 juta? Orang pegang duit ya 30 juta aja belum pernah, lihat duit 20 juta itu kayak gimana juga belum pernah. Ini ratusan juta coy, makanya kenapa berani banget. Kita saksikan, fakta ini harus di-share, harus dipirakkan saudara. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Wow, kayak opore duit kayak mono akeh rek. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Sebagian Sere, aku harap takon iki. Duit 530 juta itu bentuknya kayak gimana, guys? Nanya aku, duit 530 juta itu kayak gimana ya? Wow. Ini saya nanti kita saksikan sampai selesai ya, saudara. Ini saya ambil dari sebuah channel YouTube, tapi lupa lagi channelnya apa namanya. temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu videonya yang dia sedang live-kan ya di channelnya Yonathan Nandar. Dulu channelnya itu dia pakai Evangelis Yonathan Nandar. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau bilang tentang kebohongan dan juga penistaan, sebenarnya Yonathan Nandar ini sudah melakukan kesalahan besar teman-teman sekalian ya. Apa yang menjadi kesalahannya? Yang pertama, dia memakai gelar evangelis. Ini bukan jabatan atau apa namanya ya, sebuah kedudukan yang diberikan kepada anggota gerejawi tentang evangelis, pendeta pembantu, pendeta muda, juga pendeta secara keseluruhan teman-teman sekalian yang. Jadi ada tahap-tahapan ya. Jadi untuk evangelis sendiri ini tidak sembarangan didapatkan. Nah kalau seandainya kita tanya sekarang, ada nggak surat pelantikan Yonathan Nandar ini sebagai evangelis? Tentu saja tidak ada. Bahkan dia tidak lulus dari sekolah sarjana teologi ya. Nah dari mana dia mengambil gelar itu? Ya, atau jabatan ini ya, jabatan ini dia gunakan sebagai evangelis gitu. Ya, sebagai penginjil teman-teman sekalian. Nah, penginjil yang dimaksud adalah memberitakan tentang kelahiran, pelayanan Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, kemudian kebangkitannya dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini seorang penginjil yang harus melakukan itu dan yang pantas menggunakan gelar evangelis. Saya sudah pernah bongkar teman-teman sekalian, saya surat pelantikan saya, surat pentabisan saya di gereja, dari sinode, itu saya sudah kasih tunjuk ya tentang itu. Jadi Yonathan Nandar udah menggunakan ini saja, udah salah sekali gitu ya. Ya udah benar salah, dan dia memfitnah Muhammad Kece teman-teman sekalian. Dia menggunakan video dari channel Muslim teman-teman sekalian yang membuat sebuah hoax ya, bahwasanya Muhammad Kece ini dibayar 530 juta. Nah kalau kita buktikan hal ini, Yonathan Nandar, kalau kita mau buktikan, minta bukti kepada Anda dan juga kepada media yang memviralkan hal ini, tentu saja tidak bisa memberikan bukti. Kalian semua hanya omong kosong. Yang menebarkan tentang fitnah dan penistaan selama ini adalah kalian.
Termasuk Yonatan Nandar ini. Saya lihat teman-teman sekalian, perhatikan Yonatan Nandar ini mulai kepanikan. Kenapa? Karena Muhammad Yahya Waloni sudah ditangkap polisi. Gitu. Dan dia udah mulai takut. Dan sekarang mereka para YouTuber Islam menuduh kekristenan, menuduh para YouTuber Kristen untuk menghina agama mereka katanya. Mereka menuduh bahwa itulah yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad katanya. Kalian menghina Tuhan kami. Kalian sembarangan meminta melihat ayat-ayat Alkitab mereka kalian tafsirkan sembarangan. Yang dilakukan Muhammad Kece itu ada dalilnya bahwa Muhammad itu dekat dengan dikerumuni dengan jin. Nah, seharusnya Yonatan Nandar menjawab itu. Bahkan petinggi agama Islam, pemimpinnya harusnya menanggapi hal itu, bukan laporkan ke polisi. Itu yang namanya kita itu punya dalil. Artinya membuktikan bahwa memang Muhammad ini tidak dekat dengan jin. Itu omong kosong dari Muhammad Kece. Atau keduanya itu bisa dibuatkan diskusi atau berikan dalilnya bahwa seperti ini seperti itu, ya. Seperti Muhammad Kece bilang, bahwasanya Muhammad itu tidak masuk surga, tidak ada ayatnya bahwa Muhammad masuk surga. Nah, harusnya Yonatan Nandar menjawab itu. Ini loh ayatnya. Muhammad itu masuk surga. Ini ayatnya. Harusnya dibantah seperti itu, bukan main lapor. Oke teman-teman sekalian, saya kasih bukti kepada kita. Mari kita melihat secara bersama-sama, bukti bahwa Yonatan Nandar ini telah menghina, menista, melecehkan agama Kristen dengan menuduh Tuhan kami. Sekali lagi, menuduh Tuhan kami pernah menikah dan punya anak. Karena dia mengambil sebuah gambar yang menurut dia itu prosesi pernikahan yang dilakukan oleh Maria Magdalena dengan membasuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya atau mengelapnya dengan rambutnya. Karena itu merupakan perempuan berdosa. Nah, dia menafsirkan sembarangan bahwa itu istri atau calon istri daripada Yesus. Ini penghinaan yang begitu dahsyat gitu ya kepada orang Kristen. Mari teman-teman sekalian, mari kita lihat videonya yang ada berikut ini. Itu prosesi, salah satu prosesi prosesi bagaimana Yeshua Hamasiah disentuh, diminyaki oleh seorang perempuan. Yeshua Hamasiah diminyaki, disentuh oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki. Itulah bukti penghinaan bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Dia berkata bahwa Muhammad Kece ini dibayar. Sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yeshua Hamasiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini Yeshua Hamasiah itu adalah sudah menikah. Menghina Muhammad. Minta maaf teman-teman, jangan lucu ya kalau saya tutup mulut ya. Saya terlanjur bilang Nabi Muhammad tadi teman-teman. Karena buat saya perspektif Kristen kan memang Muhammad ini bukan nabi, kita tidak anggap dia sebagai nabi ya. Sama dengan mereka juga, Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan, mereka tidak anggap Tuhan. Jadi saya pikir fair ya, tidak ada penghinaan di sini. Ya, saya memang tidak menganggap Muhammad sebagai nabi karena memang Alkitab saya, kitab suci saya mengatakan demikian. Sama dong dengan mereka mau berkata bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, Yesus Kristus tidak disalib, ya, tapi diserupakan, ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi fitnahnya berkata bahwa Muhammad Kece dibayar 530 juta untuk menghina Muhammad. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Itu media kandrun, itu hoax, itu fitnah. Polisi yang sedang berbicara, perhatikan teman-teman. Polisi yang sedang berbicara, bisa nanti review ya teman-teman ya. Bisa lihat videonya kembali. Polisi yang berbicara di video itu juga ditampilkan oleh Yonatan Nandar. Itu bukan dia yang berbicara. Tapi dia orang yang berbicara di belakang layar. Ya, suaranya saja sudah diedit teman-teman sekalian. Sudah ditemukan juga bukti 530 juta di tempat itu Muhammad Kece untuk dia dibayar 530 juta untuk menghina Muhammad. Wah, lucu sekali. Masa polisi berani menyampaikan demikian? Gitu. Ini fitnah. Nah, jadi teman-teman sekalian,
Dengan kita sudah membandingkan tadi apa yang dilakukan oleh Yonatan Nandar, maka siapa yang menjadi penista agama? Siapa yang menghina agama di sini? Ya, teman-teman tulis di kolom komentar ini. Mari kita bersepakat untuk mengajukan. Ini videonya udah beredar di channel-channel Kristen kok, Yonatan Nandar ini. Bahwa dia berkata Yesus pernah menikah dan punya anak. Dan dia tambahkan lagi satu. Yesus pernah berpoligami. Ini benar-benar biadab hidup pikirannya dia. Dia pikir seperti dia punya junjungan itu kah? Yang istrinya banyak. Gitu ya. Atau dia pikirnya seperti ajaran Islam yang boleh punya istri banyak-banyak. Gitu. Yesus tidak pernah menikah. Ya. Tidak pernah. Dia adalah Tuhan. Siapa yang layak jadi istri Tuhan? Dan ayat yang dibacakan tentang Maria Magdalena itu. Ya, di dalam Injil Lukas. Itu juga. Ya, dia tidak mengerti tentang latar belakang itu. Itu perempuan Magdalena ini adalah perempuan Dursila pada waktu itu. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus ketika hendak diramjam dengan batu. Dan dia bertobat. Makanya dia datang ke Yesus ketika Yesus datang di rumah Simon. Dia basuh kaki Yesus. Ini menyerahkan diri, merendahkan dirinya gitu. Menjadi pelayan di situ. Bukan prosesi pernikahan. Sok tahu Anda Yonatan Nandar. Gitu. Ya, ini pantas ini kena undang-undang ITE ini. Ini membaca Alkitab, menafsirkannya sembarangan, menuduh sembarangan. Gitu. Apa bedanya dengan Muhammad Kece? Muhammad Kece saja pun hanya bacakan, tidak menafsir. Tapi Yonatan Nandar benar-benar menafsir ayat itu. Jadi teman-teman sekalian, silakan tulis di komentar saudara. Dan juga share video ini. Share video Yonatan Nandar ini. Supaya Polri juga tahu dan melihat apa yang dilakukan oleh channel-channel muslim. Yang berisi tentang penghinaan dan dusta kebanyakan. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.